Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Suzuki Address Playful terbaru 2023 warna merah. Oh darling, if I had bought you flowers, would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours. While I'm walking on you through the night, you can break my bones. Oke, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari Suzuki Address Playful terbaru 2023 warna merah yang dibanderol di harga 20.866.500 untuk OTR Bekasi. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilannya. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian batok kepalanya di sini menggunakan paduan dua warna. Untuk bagian tengahnya menggunakan warna hitam doff, kanan kirinya dipadukan menggunakan warna merah glossy. Jadi doff dan glossy. Kemudian terdapat emblem bertuliskan FI fuel injection menggunakan paduan warna chrome dengan hitam. Nah, yang menarik dari Suzuki Address berbeda dengan Matic yang lainnya di kelasnya, biasanya untuk headlampnya itu posisinya berada di bagian bawah, sedangkan Address ini posisinya berada di bagian batok kepalanya. Masih menggunakan bohlam biasa dengan desain yang simple. Nah, seperti ini penampakannya dari bagian depan. Jadi beda ya jika kita lihat dengan Matic pada umumnya. Kemudian untuk bagian dasi depannya di sini full menggunakan warna hitam doff. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan dasinya menggunakan bahan plastik. Kemudian di bagian ujung bawah terdapat logo Suzuki 3D. Nah, seperti ini, emblem berwarna chrome. Kemudian untuk bagian kanan kirinya terdapat balutan stripping yang sporty. Jadi ada beberapa motif garis-garis paduan warna merah, hitam, dan silver. Dan terdapat tulisan Playful di bagian ujung atasnya menggunakan paduan warna putih dengan silver. Di bagian sebelah kanannya dia hanya berupa motif saja seperti ini, hitam dengan merah. Kemudian untuk bagian sennya posisinya berada di bagian fairing kanan kirinya. Nah, masih menggunakan bohlam biasa juga. Di bagian ujung depan terdapat lampu senja atau lampu kota dengan bohlam berwarna putih. Nah, lanjut ke bagian fairingnya. Di bagian fairingnya di sini dipadukan dengan warna merah glossy. Jadi tengahnya hitam doff dipadukan dengan merah glossy. Untuk desainnya menurut saya sporty. Jadi terdapat beberapa lekukan-lekukan yang sangat tegas dan sudut yang sangat tajam. Kemudian terdapat seperti lekukan-lekukan juga di bagian tengah sini. Nah, seperti ini ya, sudut-sudutnya tegas sekali. Kemudian terdapat tulisan Suzuki menggunakan stripping warnanya chrome. Jadi mengkilap, kesannya elegan dan mewah. Kemudian di bagian tengah hingga ke bagian undercoilnya di sini dipadukan dengan bahan plastik kasar. Dek depannya juga full plastik kasar hingga ke bagian dek bawahnya. Lanjut ke bagian kaki-kaki. Untuk bagian fender depannya hitam doff dipadukan dengan balutan stripping merah hitam. Nah, motifnya seperti ini, khas dari Address Playful. Dia motifnya garis-garis seperti ini. Kemudian terdapat tulisan utility box di bagian sampingnya menggunakan paduan warna hitam putih dengan silver. Nah, suspensi depannya teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff. Pengereman sudah disc brake. Untuk disc yang digunakan non wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kalipernya hanya menggunakan satu piston warna hitam. Velgnya di sini menggunakan velg racing dengan desain yang simple. Jadi total ada 5 palang namun tidak bercabang. Jadi tampilannya sangat simple. Hitam glossy full. Kemudian untuk ban depannya menggunakan ukuran 80/90, ringnya 14, sudah tubeless, merek IRC. Kemudian untuk bagian sisi sebelah kanannya, jika kita lihat di bagian sensor kecepatan, di sini masih menggunakan model kabel, jadi gearbox ya. Nah, di bagian sebelah kanan. Kemudian ada klakson di bagian atas kanannya. Nah, posisinya di sini. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian bodi depannya untuk Suzuki Address Playful warna hitam merah terbaru 2023. Lanjut sekarang kita ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometer masih full analog, baik itu di bagian kecepatan, odo hingga ke indikator bahan bakarnya. Di bagian kiri terdapat indikator engine check atau mil injeksi, kemudian ada lampu jarak jauh.
Kemudian ada sen di bagian tengah dan ada tulisan Suzuki. Jadi tampilannya simple. Untuk batok bagian belakangnya full hitam doff, bahan plastik kasar. Tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada sen dan klakson. Di sebelah kanan hanya terdapat starter, belum ada hazard dan triple S. Kemudian penampakan dari hand gripnya khas dari Suzuki ya. Seperti ini desainnya. Kemudian jalunya ukurannya kecil, bahannya full besi. Handle rem kanan kiri menggunakan warna chrome, tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sebelah kiri dengan pemakaian yang praktis dan mudah. Untuk spionnya penampakannya seperti ini. Nah, full hitam, ada tulisan Suzuki yang timbul. Di bagian tangkainya juga hitam namun glossy. Lanjut ke bagian dashboardnya. Di bagian dashboardnya di sini terdapat 2 rak dengan ukuran yang cukup dalam dan cukup luas ya. Jadi ada kanan kiri, ada 2 rak seperti ini. Di bagian tengah terdapat hook atau gantungan barang. Keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Segi keamanannya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Sudah tersedia seat opener juga yang akan memudahkan kita membuka joknya atau membuka jok bagian belakang. Kemudian untuk bagian dek depan, dek belakang full plastik kasar hitam doff. Di bagian step floor juga hitam, bahannya plastik kasar, terdapat tekstur anti slip ya di bagian kiri dan kanan. Jadi teksturnya gerigi-gerigi seperti ini supaya tidak licin kaki kita ketika berpijak di bagian step floornya. Untuk ukurannya sangat luas, baik itu jarak antara kiri ke kanan maupun depan ke belakangnya. Ini sangat luas menurut saya. Nah, lanjut ke bagian area samping sini. Ini menggunakan warna full hitam doff, teksturnya seperti kulit jeruk. Kemudian di bagian step belakangnya menggunakan bahan pipa ya, besi dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Nah, lanjut ke bagian bodi belakangnya. Untuk bagian bodi belakang ini terdapat 2 tumpukan layer ya jika kita lihat. Jadi layer yang dalamnya ini menggunakan warna hitam doff, ditumpuk layer di bagian luar menggunakan warna merah glossy dan polos, jadi sama sekali tidak ada balutan stripping, hanya terdapat tulisan address menggunakan emblem ya, emblem timbul berwarna chrome. Jadi tampilannya mewah dan elegan, simple. Kemudian untuk warna hitamnya ini atau bagian layar dalamnya ini ditarik hingga ke bagian ujung bodi belakangnya. Nah, hitamnya doff, layar luarnya merah glossy. Kemudian untuk bagian behelnya juga hitam dengan tampilan yang simple, doff juga. Nah, desainnya seperti ini, jadi mengikuti desain dari stop lampnya ya, dia lancip di bagian ujungnya. Kemudian di bagian stop lampnya masih bohlam biasa hingga ke bagian sennya dibalut dengan mika berwarna merah, sennya bohlam warna kuning. Jadi memang di bagian pencahayaan masih full bohlam. Kemudian untuk bagian fendernya ukurannya cukup lebar dan cukup panjang, jadi setengah rodanya full hitam doff. Di sini terdapat mata kucing dan lampu penerangan plat nomor yang desainnya nongol keluar. Kemudian ada tulisan Suzuki warna putih di bagian atasnya menggunakan stripping. Oke, lanjut kita ke bagian joknya. Untuk bagian joknya di sini menggunakan panduan 2 warna atau dual tone ya. Jadi di bagian depan hitam dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Untuk bahannya empuk banget ya. Bahannya empuk, ukurannya juga luas, tentunya nggak gampang pegel nih untuk riding jarak jauh. Kemudian di bagian belakang dipadukan dengan abu-abu, kembali menggunakan warna hitam lagi di bagian belakangnya. Nah, untuk bagasinya ini dapat menampung sebanyak 20,6 ya, 20 literan yang jelas. Jadi bagasinya sangat luas ya. Nah, seperti ini, bagasinya luas dan dalam. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kemudian untuk tangkinya juga besar, dapat menampung sebanyak 5,2 literan, jadi 5 literan. Jadi tangkinya luas, bagasinya juga luas, mengingat juga bodinya gambut dan besar ya. Jadi bisa menghadirkan bagasi dan tangki yang besar. Lanjut kita bahas ke sektor mesin. Jadi untuk mesinnya menggunakan injeksi 113 cc SOHC berpendingin sirip-sirip atau udara, kapasitas mesin 0,65 liter. Nah, masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan ya di Suzuki address ini. Kemudian untuk bagian cover CVT-nya full hitam dari bagian depan cover plastiknya hingga ke bagian belakang. Ada tulisan Suzuki yang timbul. Kemudian cover daripada filter udaranya ini tampilannya simple dan sederhana jika kita lihat ya. Jadi polos, sama sekali tidak ada emblem atau tulisan apapun di sini. Polos hitam, bahan plastik kasar, teksturnya seperti kulit jeruk. Kemudian di bagian kaki-kaki belakang suspensinya menggunakan single shock, posisinya berada di sebelah kiri, belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster.
Kemudian velgnya sekali lagi hitam glossy. Pengereman belakang masih menggunakan pengereman tromol. Ban belakangnya 90/90, ringnya 14 sudah menggunakan tubeless merek IRC. Lanjut kita bahas ke sisi sebelah kanannya. Jadi untuk bagian cover daripada kipasnya, jadi desainnya dia bulat, terdapat kisi-kisi di bagian tengahnya, knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya. Nah, yang menarik di bagian cover mufflernya, ini bahan plastik kasar hitam doff, namun di bagian tengah ditambah aksen chrome ya, menggunakan bahan plastik, jadi yang mirip dengan plat tapi ini plastik ya, warnanya chrome, jadi hitam dipadukan dengan chrome. Kemudian di area tengah tidak terdapat hugger. Nah, di sini hanya terdapat karet penahan lumpur yang sangat melindungi secara full ya. Jika kita lihat dari bagian samping kiri ke kanan, ini karetnya full. Nah, seperti ini. Jadi akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan lumpur atau air kotor ya ketika hujan. Untuk bagian bodi belakangnya bisa kita lihat di sini lekukan-lekukannya, ini ya, lekukan-lekukannya, desainnya ini sangat sporty, tegas juga sudut-sudutnya. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian belakang sebelah kanannya hingga ke bagian stop lampnya. Kemudian kita akan lihat ke bagian dashboard hingga ke bagian cockpitnya. Untuk Suzuki Address Playful terbaru 2023 warna merah hitam. Untuk penampakannya full dari sisi sebelah kiri, kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia. Jadi gambot ya bodinya, walaupun mesinnya hanya 113 cc, tapi bisa menghadirkan bodi yang besar dan gambot. Dan motor ini saya review di Suzuki Puma Galaxy. Jadi untuk kawan-kawan yang tinggal di area Jabodetabek dan sekitarnya, berencana melakukan pembelian Suzuki Address atau produk-produk Suzuki lainnya, bisa datang langsung ke Suzuki Puma Galaxy, atau nanti kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung WA atau telepon. Oke, begitu sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.